Yang pertama, gatal yang intens. Salah satu gejala utama adalah rasa gatal yang kuat di puting dan payudara. Gatal ini mungkin berupa sensasi bakar, perih, atau tidak nyaman yang mengganggu kenyamanan sehari-hari. Yang kedua, kemerahan kulit di sekitar puting dan payudara dapat menjadi kemerahan. Ini dapat terjadi bersamaan dengan gatal atau sebagai reaksi terhadap iritasi atau peradangan. Yang ketiga, pembengkakan. Terkadang gatal pada puting dan payudara dapat disertai dengan pembengkakan pada area tersebut. Pembengkakan ini mungkin ringan atau lebih nyata, tergantung pada penyebabnya. Yang keempat, ruam atau lecet. Gatal yang berkepanjangan atau menggaruk secara berlebihan dapat menyebabkan timbulnya ruam atau lecet pada kulit di sekitar puting dan payudara. Ruam ini dapat berupa bercak, merah, atau bersisik. Yang kelima, sensitivitas meningkat. Beberapa wanita mungkin mengalami peningkatan sensitivitas pada puting dan payudara. Hal ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan tambahan saat beraktivitas sehari-hari atau ketika bersentuhan dengan pakaian atau bahan tertentu. Yang keenam, kelembapan atau sekret. Pada beberapa kasus, gatal pada puting dan payudara dapat disertai dengan kelembapan berlebihan atau keluarnya sekret. Sekret ini mungkin berupa cairan bening, kuning, atau hijau. Yang ketujuh, perubahan tekstur kulit. Gatal yang kronis atau iritasi yang berulang dapat menyebabkan perubahan pada tekstur kulit di sekitar puting dan payudara. Kulit dapat menjadi kasar, bersisik, atau terlihat mengelupas. Yang kedelapan, nyeri atau ketidaknyamanan. Beberapa wanita mungkin juga mengalami nyeri atau ketidaknyamanan di area puting dan payudara, terutama jika gatal disebabkan oleh kondisi seperti infeksi atau masalah hormonal. Itu semua tadi gejala dari gatal-gatal payudara dan puting wanita. Sekarang kita akan lihat apa penyebab dan cara mengatasi gatal-gatal payudara dan puting. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu sekali lagi di dalam acara The Cure Home Remedy dan saya Syekh Muhammad Syafiqul Islam. Gatal di puting dan payudara wanita dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Berikut ini adalah beberapa penyebab yang mungkin. Yang pertama, mastitis. Mastitis adalah infeksi pada jaringan payudara yang sering terjadi pada ibu menyusui. Selain menyebabkan nyeri dan pembengkakan pada payudara, mastitis juga dapat menyebabkan gatal pada puting dan payudara. Yang kedua, kulit kering. Salah satu penyebab umum gatal di puting dan payudara wanita adalah kulit yang kering. Kulit yang kehilangan kelembapan alami dapat menjadi kering, iritasi, dan gatal. Yang ketiga, reaksi alergi. Beberapa wanita mungkin mengalami reaksi alergi terhadap produk perawatan kulit seperti sabun, deterjen, lotion, atau bahan kimia lainnya yang digunakan di sekitar daerah payudara. Bahan-bahan ini dapat menyebabkan iritasi dan gatal. Yang keempat, ekzim. Ekzim adalah kondisi kulit yang dapat menyebabkan kulit kering, merah, dan gatal. Ekzim dapat mempengaruhi area puting dan payudara, dan gejalanya dapat memburuk akibat gesekan dan kelembapan.
Yang kelima, infeksi jamur. Infeksi jamur seperti Candidiasis atau kurap juga dapat menyebabkan gatal di puting dan payudara wanita. Infeksi jamur biasanya ditandai dengan kulit yang merah, bersisik, dan terasa gatal. Yang ketujuh, dermatitis kontak. Dermatitis kontak adalah reaksi kulit yang disebabkan oleh kontak dengan iritan atau alergen tertentu. Jika kulit di sekitar puting dan payudara bersentuhan dengan bahan-bahan tersebut, dapat terjadi reaksi yang menyebabkan gatal dan iritasi. Yang ke-8, psoriasis. Psoriasis adalah kondisi kulit yang ditandai dengan pertumbuhan kulit yang berlebihan, kemerahan, dan bersisik. Psoriasis juga dapat mempengaruhi daerah puting dan payudara, menyebabkan gatal dan ketidaknyamanan. Yang ke-9, kanker payudara. Meskipun jarang terjadi, gatal di puting dan payudara juga dapat menjadi gejala awal kanker payudara. Sekarang mengatasinya, cara alami yang dapat membantu mengatasi gatal-gatal di puting dan payudara wanita. Yang pertama, menerapkan kompres dingin. Kompres dingin dapat memberikan efek mendinginkan dan mengurangi rasa gatal. Anda dapat menggunakan kain bersih yang dicelupkan dalam air dingin atau es batu yang dibungkus dalam kain untuk ditampakkan pada daerah yang gatal selama beberapa menit. Yang kedua, menghindari pemicu. Jika Anda mengetahui bahwa gatal di puting dan payudara Anda dipicu oleh bahan kimia tertentu seperti deterjen atau produk perawatan kulit, hindarilah penggunaannya. Pilihlah produk yang lembut dan bebas pengwangi untuk mengurangi risiko iritasi. Yang ketiga, menggunakan pelembab alami. Mengoleskan pelembab alami seperti minyak kelapa atau aloe vera atau lidah buaya pada daerah yang gatal dapat membantu melembabkan kulit dan mengurangi rasa gatal. Pastikan untuk memilih produk yang tidak mengandung bahan kimia tambahan atau pewangi yang dapat memperburuk iritasi. Yang keempat, menjaga kebersihan dan kekeringan. Pastikan area puting dan payudara tetap bersih dan kering setelah mandi atau setiap kali area tersebut terkena air, keringkan dengan lembut menggunakan handuk bersih. Hindari penggunaan sabun yang keras dan bersihkan dengan air hangat saja. Yang kelima, menghindari pakaian ketat. Pakaian yang ketat atau terbuat dari bahan sintetis dapat menyebabkan iritasi dan memperparah gatal. Pilihlah pakaian yang longgar, terbuat dari bahan yang lembut dan bisa masuk udara seperti katun untuk memberikan sirkulasi udara yang baik pada daerah tersebut. Mengonsumsi makanan sehat, iya. Gatal pada puting dan payudara juga dapat dikaitkan dengan peradangan dalam tubuh. Konsumsi makanan yang kaya antioksidan seperti buah-buahan segar, sayuran, ikan berlemak, dan biji-bijian dapat membantu mengurangi peradangan dan mendukung kesehatan kulit. Yang keenam, hindari menggaruk. Meski terasa menggoda, menggaruk daerah yang gatal dapat memperburuk iritasi dan menyebabkan luka. Cobalah untuk mengalihkan perhatian Anda atau gunakan teknik relaksasi seperti pernapasan dalam-dalam untuk mengurangi keinginan menggaruk. Yang ketujuh, konsultasikan dengan dokter. Jika gatal-gatal terus berlanjut,
atau disertai gejala lain yang mengkhawatirkan, penting untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli kesehatan. Iya teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.